berisiko tinggi. Jadi HIV yang sudah disebutkan dalam leaflet ini bahwa HIV Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang mengakibatkan terjadinya AIDS. Karena AIDS sendiri ini adalah suatu kumpulan kondisi tertentu yang merupakan hasil akhir dari virus HIV. Dan cara penularannya sendiri ini bisa dilihat ya Bu, bahwa yang pertama adalah hubungan seksual. Jadi kita harus sebisa mungkin jangan berhubungan seksual dengan orang yang berbeda-beda. Seperti itu. Baik, yang kedua adalah melalui transfusi darah. Contoh, ibarat ada seseorang yang mengidap HIV AIDS, kemudian darahnya itu disalurkan ke orang yang sehat, maka itu adalah resiko tinggi tertular virus HIV. Ketiga adalah melalui jarum suntik. Contoh lagi, untuk seseorang yang sering mengkonsumsi narkotika dengan cara disuntikkan melalui intravena, suntik tersebut disuntikkan secara berganti-gantian, maka itu adalah resiko tinggi terkena infeksi HIV. Kemudian yang keempat adalah melalui silet atau pisau. Maksudnya ini ketika seseorang yang sehat terkena pisau dan orang yang terkena HIV itu terkena pisau itu melukai orang yang sehat, maka itu adalah termasuk berisiko tinggi. Kemudian yang kelima adalah melalui transplantasi organ pengidap HIV. Yang keenam adalah penularan HIV melalui pekerjaan. Yang ketujuh adalah penularan dari ibu ke anak. Jadi untuk pencegahannya sendiri itu yang pertama, menghindari hubungan seksual dengan orang yang berbeda-beda. Contoh, kita harus setia pada satu orang. Tidak boleh yang namanya berganti-ganti pasangan. Jadi yang kedua adalah penggunaan kondom. Kita sebaiknya mencegah untuk penggunaan kondom supaya tidak terinfeksi HIV. Semisal ada sepasang suami istri yang satu terkena HIV, maka kita sebaiknya menggunakan kondom. Yang keempat adalah mencegah penularan lewat alat-alat yang tercemar HIV. Baik, Ibu Koribah bisa diperhatikan ya Bu. Di sini ada kelompok orang yang berisiko tinggi terkena HIV/AIDS. Yang pertama adalah orang yang heterotof atau yang melakukan kontak seksual dengan pasangan yang berbeda-beda. Jadi kita sebaiknya menjauhi hubungan seksual dengan orang-orang yang berbeda seperti itu. Yang kedua adalah transfusi darah. Transfusi darah ini untuk kelompok orang yang banyak menjalin transfusi darah, seperti orang yang terkena anemia kronis. Sebaiknya harus berhati-hati. Semisal contohnya darah yang terkena HIV dimasukkan kepada orang yang mengalami anemia kronis, maka akan berakibat pada orang yang mengalami anemia kronis seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah homoseksual atau biseksual. Itu yang ketiga adalah homoseksual atau biseksual. Contohnya ini adalah berhubungan dengan sesama jenis kelamin. Di sini ya Bu, ini sudah terlihat bahwa kelompok berisiko tinggi terkena infeksi HIV itu meliputi yang pertama adalah pelaut, yang kedua adalah narapidana, yang ketiga adalah pekerja di sektor transportasi seperti itu. Baik, di sini ada konsep ABC untuk mencegah terjadinya HIV. Yang pertama adalah A, abstinence. Itu adalah menghindari. Menghindari ini dalam artian kita harus menghindari sesuai apa yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu. Sudah paham? Yang kedua adalah B, be faithful atau setia. Jadi kita sebaiknya setia pada satu pasangan, ya, jangan bergonta-ganti pasangan. Seperti itu. Yang ketiga adalah C, condoms. Kita sebaiknya harus menggunakan condoms apabila pasangan kita terjangkit HIV, ya, untuk menghindari tertularnya virus HIV. Jadi untuk mengingat cara pencegahan HIV itu ada 5. Dimulai dari yang kelingking ya. A, B, C, D, E.
Coba dipraktekkan, Bu. A, B, C, D, E. Yang pertama adalah Anda harus menjauhi seks bebas. Yang pertama adalah A. Anda harus menjauhi hubungan seks secara bebas. Yang kedua, B. Bersikap saling setia atau tidak gonta-ganti pasangan. 3. C. Dengan kondom. Gunakan kondom saat berhubungan. Apabila seseorang tersebut mengidap HIV, maka kita sebaiknya menggunakan kondom. D adalah dihindari penggunaan narkoba suntik. Dalam artian tidak boleh menggunakan suntik secara bergantian, ya. Yang E adalah edukasi. E itu edukasi. Kita harus mengajarkan cara pencegahan, kita penularannya seperti apa, kita harus memberitahu. Jadi kita cegah sebelum mengobati. Terima kasih Ibu Koribah. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya undur diri? Enggak, Bu, sudah cukup jelas menurut saya. Bu, itu bisa diedukasi ke suami ibu, tetangga ibu, supaya kita harus yang namanya mencegah terjadinya virus HIV. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.